kita bikin terobosan-terobosan yang berbeda dengan yang lain. Begitu juga motif-motif kita mencoba dan kita coba pasarin ke Afrika, ternyata disukai, Pak. Orang Afrika ini mengganti dulu ATBM ambil dari kita sama dari India. Mulai tahun kemarin hampir sudah 99% ambil dari posisi hanya dari Indonesia saja, Pak. Khususnya produksi ATBM Pantura, Pak. Kalau Pak Bambang lihat sekarang di Tegal, Pemalang, Pekalongan, itu kira-kira sudah ada 100.000 pengrajin yang memproduksi. Lah kalau pertanyaannya pengrajin itu mendapat upah yang seberapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Hari Jadi Kota Tegal yang ke-441. Saya mewawancarai para tokoh yang bisa bercerita terutama mengenai potensi ekonomi di Kota Tegal. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jamaluddin Al-Katiri, Direktur Utama PT Asaputek Jaya, perusahaan tekstil yang khusus memproduksi sarung tenun cap pohon korma. Apa kabar Pak Jamal? Alhamdulillah baik Bapak Bambang. Ya. Bisa diceritakan bagaimana dimulai sejak gagasan sampai pendirian, ya, perkembangan sampai saat ini PT Asaputek yang memproduksi sarung tenun pohon korma ini yang monumental untuk Kota Tegal. Monggo Pak, silakan Pak. Alhamdulillah, saya kalau mau cerita sedikit, pabrik kami dari tinggalan orang tua dari tahun 1947, Pak. Jadi termasuk setelah kemerdekaan, saya punya orang tua sudah memproduksi tenun, Pak. Jadi yang pertama, kalau saya sendiri PT Asaputek bermula tahun 1984, bermula saya sebagai konsultan, ikut mengajar sebagai konsultan dari Jerman untuk UKM tahun 80-an. Kebetulan saya untuk wilayah Jawa Tengah, saya membina beberapa desa yang beserta teman-teman dari ITB, Pak. Dari seni rupa ITB, beserta kita, saya sebagai instruktur untuk Kabupaten Tegal, Kodia Tegal, Pemalang, Jepara, sama Solo. Tapi setelah kita kasih pembinaan di tahun 80 itu, saya sebagai pengajar, semua mulai bangkit untuk tekstil, terutama kerajinan tenun tangan, alias orang menyebut adalah ATBM. Tapi setelah bersemangat ini, ada kendala yang muncul. Pak, kalau kita sudah membuat, jualnya kemana? Ternyata poin dari semuanya adalah penjualan atau penyaluran untuk jual produk kebanggaannya dulu masyarakat di Jawa Tengah. Alhamdulillah mungkin Pak Bambang ingat dulu pada waktu Gubernur Bapak almarhum Haji Ismail, itu kita betul-betul all out untuk promosi. Setiap ada tamu kenegaraan, kita ikut pameran di kantor gubernuran. Bukan hanya kita mengajak hampir 20-30 pengrajin ATBM. Dan alhamdulillah kita saat Gubernur Pak Ismail, hari Sabtu kita ada istilah dulu pakai batik, pakai lurik.
Ingat mungkin Pak Bambang itu. Jadi dengan ada perkembangan itu, alhamdulillah semua ATBM berjalan lebih bagus. Ada kendala lagi di tahun 91 pada waktu Perang Irak. Pada waktu Perang Irak, ternyata komoditi produk ATBM Jawa Tengah khususnya, itu lebih disukai oleh orang-orang Timur Tengah sama Afrika. Jadi hampir semua orang Afrika sarung ATBM-nya itu produk dari Jawa Tengah. Itu yang akhirnya kita mencoba sampai tahun ini. Saya ada karyawan kira-kira bisa yang langsung di bawah saya ada 3.600, yang bermitra kira-kira bisa 12 sampai 16.000 karyawan. Pengrajin yang ada di Tegal, Kabupaten, Pemalang, sama di Pekalongan. Jadi cukup banyak sekali pengrajin yang masih menggeluti. Apalagi kalau Pak Bambang lihat setelah ada pandemi, banyak sekali yang tahun 90-an pengrajin tenun pindah ke Jakarta karena dia sebagai tukang tenun, sebagai tukang kayu, tukang batu. Selama masa pandemi pada pulang kampung. Sekarang perkembangannya luar biasa, pengrajin, kita kelebihan pengrajin Pak sekarang Pak, untuk pengrajin tenun. Jadi yang istimewa ini kan justru di masa pandemi ini kalau tidak salah malah ekspornya meningkat Pak ya? Iya Pak, alhamdulillah. Jadi kemarin selama pandemi kita tidak bisa berbuat apapun. Kita sama teman-teman di pengrajin ini mau membuat sesuatu yang berbeda. Akhirnya kita lihat banyak sekali untuk ATBM kita biasa main di posisi middle, Pak. Ternyata kita dari produksi rayon ini kita bisa memproduksi untuk kelas yang pengganti sutra, Pak. Jadi seperti dulu kita main ke 200.000 per potong, kita sekarang main ke 300-400 untuk menggantikan posisi produksi sutra yang 1 sampai 2 juta per potong, Pak. Jadi kita sama teman-teman pengrajin di Pantura berusaha bikin terobosan untuk menggantikan posisi sutra yang 1 potong 1 sampai 2 juta menjadi sarung TR rayon atau rayon yang posisinya hanya 200 sampai 400.000. Jadi kita bikin terobosan-terobosan yang berbeda dengan yang lain. Begitu juga motif-motif kita mencoba dan kita coba pasarin ke Afrika, ternyata disukai, Pak. Orang Afrika ini mengganti dulu ATBM ambil dari kita sama dari India. Mulai tahun kemarin hampir sudah 99% ambil dari posisi hanya dari Indonesia saja, Pak. Khususnya produksi ATBM Pantura, Pak. Kalau Pak Bambang lihat sekarang di Tegal, Pemalang, Pekalongan, itu kira-kira sudah ada 100.000 pengrajin yang memproduksi. Lah kalau pertanyaannya pengrajin itu mendapat upah yang seberapa? Sekarang sudah tinggi, hampir 1 sampai 1,5 dari UMK yang ada di daerahnya. Jadi ini adalah satu terobosan untuk pengrajin. Kita modifikasi adalah untuk motif yang kita bisa jual mahal dan pengrajin mendapat ongkos yang sangat bagus juga. Dan sekarang kita ada menggunakan 2 shift, Pak. Jadi ada kebebasan dari pagi jam 6, jam 8 dia bekerja, dia mau pulang kerja lagi sampai jam 10 malam, Pak, itu, Pak. Dan itu kira-kira pendapatan bisa 2 kali dari UMK yang ada di daerahnya, Pak. Saya berharap juga teman-teman yang lain yang ada di daerah di luar Jawa Tengah mencoba, Pak. Seperti ini karena saya lihat ini cukup berhasil untuk teman-teman ATBM yang ada di Pantura, Pak, seperti itu. Ya, Pak, apakah itu juga karena menemukan komposisi harga yang lebih murah itu sehingga pasarnya masih cukup bagus? Sebetulnya kalau dari harga yang dulu kita biasa, kita ada kenaikan 2 kali. Tapi kita bikin motif untuk posisi yang menggantikan yang harga dulu 5 kali, Pak. Jadi dulu kita
dulu kita produksi ATBM hanya 200.000. Sekarang kita berubah motif yang biasa dibikin oleh Sutra yang dijual hanya 1 juta sampai 1,5 juta, kita buat yang dulunya 200 jadi 300.000 per potong, tapi menggunakan motif yang biasa 1 juta ke atas, Pak. Jadi pendapatannya naik, tapi motifnya berubah, kita menggantikan motif yang biasa di atas 1 juta dari bahan dari bahan Sutra. Jadi sebetulnya pinter-pinternya pengrajin merubah motif, Pak, gitu. Jadi dari motif yang flat menjadi dobi, yang dobi menjadi songket. Jadi yang ada value nilai tambahnya yang lebih, Pak. Jadi pembeli itu merasa saya bisa beli songket kontinental yang biasa kita beli 1 juta dengan merek lain dengan bahan Sutra, kita sekarang dengan bahan rayon dengan harga 300 atau 1/4 dari yang biasa dia beli. Jadi sistemnya seperti itu, Pak Bambang. Jadi itu untuk tetap di pasar ekspor atau juga pasar dalam negerinya juga, Pak? Ini alhamdulillah saya lihat ya, selama pandemi, setelah kita ada jualan online, ternyata barang-barang yang kemarin kita jual ekspor, pasar dalam negeri menyukai. Jadi saya lihat masyarakat ini sudah beralih dari yang biasa, dia akan suka yang tradisional walaupun mahal sedikit. Hingga sekarang kita penjualan lokal, barang-barang yang untuk ekspor 20% diminati oleh customer lokal, Pak. Itu cukup mengagetkan di saya gitu loh, Pak. Jadi itu yang dulu sering dinamakan sarung goyor itu, Pak ya? Ya, sarung goyor atau orang nyebut sarung toldem, Pak, terkenalnya, atau sarung Bali atau sarung kembang, itu satu jenis, Pak, itu, Pak. Untuk mendapat 1 potong proses sarung, untuk 1 potong proses itu memakan 15 atau 14 proses, Pak. Dari gambar satu-satu, dari ikat, dari sampai tenun, sampai finishing, 14 kali proses, Pak. Itu kebanggaannya kita, alhamdulillah. Jadi itu kalau tidak salah, 1 hari 1 pengrajin bisa mendapat 1 potong, Pak ya? Bisa 1 potong, bisa setengah potong, Pak. Atau 1 minggu hanya 4 potong. Cuma karena sekarang malam, dia bisa dapat 8 potong, Pak. Jadi dia bekerja bebas. Habis sholat isya, ngelanjutin lagi. Karena sekarang saya mendekat ke rumah-rumah masyarakat, Pak, pengrajin. Jadi saya bikin beberapa unit, ada 12 unit, di sentra-sentra kelurahan-kelurahan itu, Pak, di RW-RW itu. Itu sangat membantu masyarakat di sekitar situ, Pak. Jadi kalau Asaputek ini semua ATBM, Pak ya? Iya, alhamdulillah saya Asaputek itu alat tenun bukan mesin, dan kita juga ada yang untuk region ekonomisnya Palekat, itu kita ada pabrik juga di Pekalongan, Pak, itu, Pak. Jadi kalau yang khusus di Tegal, pohon korma itu produksi ATBM, Pak. Iya. Kalau yang di Pekalongan apa, Pak? Di Pekalongan itu saya buat palekat sama batik, Pak, itu, Pak. Itu untuk rent harga pohon korma klasik, untuk rent harga 50 sampai 70.000 per meter, per piece, Pak. Sama yang platinum bisa 75. Pohon korma juga, Pak, tapi klasik, Pak. Dan itu untuk komoditi 50% ekspor, 50% lokal, Pak. Pohon korma, Pak, pohon korma klasik. Kalau yang itu pohon korma ATBM. Baik, Pak. Sekarang yang mengenai keluhan mengenai bahan baku itu seperti apa, Pak? Banyak yang mengeluh mengenai bahan baku. Pak, bahan baku mulai dari pandemi itu sampai Desember relatif stabil. Tapi setelah Desember kita sangat sekali kesulitan mencari benang, Pak. Benang yang harganya dulu 8 juta, sekarang harga 13 juta. Dan itu sulit didapat, Pak. Karena kita lihat pabrikan-pabrikan benang yang besar-besar, dia lebih suka menjual ekspor benangnya daripada memberi ke pengrajin. Padahal pengrajin hampir
Sekarang pembeliannya CBD, Pak, cash before delivery, nggak ada yang hutang-hutangan. Tapi dia lebih nyaman kalau jual ekspor. Jadi saya juga berharap Menteri Perindustrian atau Perdagangan tolong dibantu kami. Kalau dulu kan kita ada perindustrian yang membantu kami kalau kita ada kesulitan atau paling tidak pabrik-pabrik besar yang ada di kota-kota besar yang produksi benang, ya sempilkan atau sisipkan buat pengrajin-pengrajin yang ada di Pantura. Nilainya juga cukup signifikan dan barangnya juga sama-sama buat ekspor, Pak, barang jadinya. Kita kesulitan, Pak. Ada kenaikan dari Januari ke bulan Maret hampir 50%, Pak. Itu apakah mereka suka ekspor, apakah karena harga atau karena alasan lain, Pak? Kemungkinan, Pak. Tapi kewajiban pemerintah harus lebih memperhatikan produksi dalam negeri yang dalam arti kata itu kita hampir semua juga buat ekspor, Pak. Jadi kalau sudah kelangkaan benang, dia lebih senang ke ekspor, kita yang kesulitan. Hingga kita sekarang mencoba di Asaputek mulai mencoba untuk bikin benang sendiri, Pak, biar untuk komoditi kebutuhan ATBM. Dan kita sudah mulai, Pak, dari Januari kemarin untuk mencoba bikin benang sendiri untuk kebutuhan ATBM yang ada di Tegal dan sekitarnya, Pak. Tapi kalau misalnya membuat benang sendiri, berarti bahan bakunya impor juga, Pak ya? Enggak ada impor, Pak. Rayon itu kita nggak impor, Pak. 100% produksi dalam negeri, Pak. Ya, Pak Jamal, ini di dalam rangka hari jadi Kota Tegal yang ke-441 ini, artinya dalam perkembangannya sampai saat ini, apakah potensi tekstil tenun, terutama sarung ini, sudah menjadi sektor yang signifikan untuk potensi ekonomi Kota Tegal, Pak? Alhamdulillah saya lihat ya dari Pemda, saya juga ada beberapa hotel yang saya punya, semua lobinya saya jadikan showroom UKM, Pak. Semua, baik kantor saya yang di depan showroom, saya jadikan UKM produk-produk kebanggaan dari Kota Tegal, Pak. Bapak bisa lihat di 2 hotel saya, lobinya saya buat sentra produk UKM, Pak, yang setiap hari Sabtu Minggu kita promokan untuk jualan di lobi, Pak. Dari masing-masing pabrik kita hanya memfasilitasi tempat saja, free, Pak, dia, Pak. Dan alhamdulillah saya lihat hampir setiap hari ada orang Afrika yang cari sarung, Pak. Sarung ATBM Tegal dicari, Pak. Kalau nanti Pak Bambang melihat ke Tegal, pasti ada orang Afrika, ada orang dari Ethiopia, ada orang dari Timur Tengah. Itu tujuan ke sini adalah untuk membeli produk sarung Tegal, Pak. Dan ada satu lagi, Pak, kelihatannya. Produk sarung Tegal ini sudah menjadi oleh-oleh, Pak. Karena semua orang tahu bahwa kalau seperti saya punya, pohon korma adalah produksi Tegal asli, Pak. Jadi orang kebanggaan dan alhamdulillah Pemda juga atau tamu-tamu dari beberapa hotel, kalau pas ada wisata pasti dibawa ke kita untuk melihat proses produksinya, pulangnya dia bakal beli, Pak. Itu, Pak. Itu kebanggaannya di kita sekarang sudah menjadi komoditi andalan produk di Kota Tegal. Apalagi Pemda sekarang gencar-gencarnya saya bekerja sama tenaga kerja untuk promokan produk-produk unggulan dari Tegal, termasuk di luar tekstil juga, Pak. Baik, Pak Jamal, apa yang Bapak harapkan? Pak, di Tegal, di Gajah Mada sudah ada tulisan dari Departemen Perindustrian, sentra sarung ATBM, Pak. Udah, Pak, di Gajah Mada ada 2 tempat yang ditulisi besar-besar, satu itu. Tapi kalau Bapak lihat, kalau di Afrika, orang lihat motif sarung ATBM, pasti menyebut ini produksi Tegal.
mau yang jualan orang Solo, mau Surabaya, Jakarta, pasti mengatakan ini Tegal. Jadi udah terkenal di Afrika sama Timur Tengah, Tegalnya Pak, itu Pak. Kenapa sekarang banyak orang Afrika datang ke Tegal, dia nggak mau beli lewat perantara lagi Pak, itu Pak. Udah menjadi ikon Pak. Ya, jadi di dalam suasana hari jadi Kota Tegal yang ke-441 ini, Tegal selain kota sate, kota tahu, sekarang juga menjadi kota sarung ATBM, gitu Pak ya? Ya, sarung tolong Tegal Pak. Sarung tolong Tegal ya. Mungkin Pak Jamal masih akan ada yang disampaikan kepada kepada Pemkot Kota Tegal maupun kepada masyarakat Tegal. Ya, itu di mana-mana memang terkenal Pak itu. istilah sarung toldem itu. Pak Jamal, mungkin terakhir Bapak masih ingin sampaikan pesan pada masyarakat atau kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tegal. Monggo silakan Pak. Pak, alhamdulillah saya merasa bangga lahir di Tegal, besar di Tegal, dan saya juga bangga terhadap pengrajin-pengrajin Tegal, terutama untuk masyarakatnya, karena Tegal itu sekarang sudah masyarakat Tegal, baik yang ada di Tegal atau di daerah lain, dia akan memberikan souvenir oleh-oleh Tegal di samping makanan yang lain adalah sarung Tegal, Pak, itu. Jadi saya merasa bangga, begitu juga saya lihat di semua hari jadi ada beberapa perbankan sudah menggunakan seragam pakai asal sarung Tegal, Pak, itu. Saya lihat ada beberapa bank besar sudah memakai seragam dari produk kami. Begitu juga sekolah-sekolah. Jadi ini adalah kebanggaan bahwa Tegal ada sarung, dan pemerintah kota saya lihat setiap ada tamu juga dibawa ke sentra-sentra ke Tegal, Pak. Termasuk pada puasa tahun yang lalu, Pak Ganjar mengunjungi ATBM yang ada di Tegal. Pak Ganjar langsung, Pak Gubernur datang ke sentra-sentranya. Itu kebanggaan kita sebagai warga Tegal sama Jawa Tengah, Pak Bambang. Baik, terima kasih pada Bapak Jamaluddin Al-Qadiri, Dirut Asaputek Jaya, produsen sarung tenun ATBM, cap pohon korma. Mudah-mudahan memperkuat potensi ekonomi Kota Tegal, menjadi identitas dan menjadi oleh-oleh, dan dikenal di luar negeri sarung tenun produksi ATBM Kota Tegal. Amin. Terima kasih, sukses Pak. Amin. Sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Muhammad Hekal ingin mendukung Bapak Ibu sekalian untuk berbelanja dan mencintai produk UMKM khas Tegal, yaitu Rumah UMKM Kota Tegal yang disponsori oleh Dinas UMKM Kota Tegal. Kita ucapkan selamat kepada Riz Hotel dan Mr. J Suites telah berpartisipasi dan menjadi pelopor untuk mengembangkan UMKM, mempromosikan UMKM khas Kota Tegal, dan kita harap sesuai dengan arahan Presiden untuk mencintai produksi dalam negeri, apalagi produksi dalam Kota Tegal yang kita sama-sama cintai bersama. Mudah-mudahan bisa maju UMKM Kota Tegal, dan tentunya bisa maju Riz Palace, Mr. J Suites, dan Pak Jamal sebagai pemimpin dan pemilik daripada usaha ini sudah turut berpartisipasi mengembangkan UMKM. Kita juga bangga atas jasa beliau. Mudah-mudahan tempat-tempat lain, baik hotel, restoran, bisa ikut berpartisipasi untuk mengembangkan UMKM di Kota Tegal supaya bisa maju bersama. Tegal laka-laka.